Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam, muda berkarya. Oke, di video kali ini saya telah kedatangan tamu dari kota Bandung, namanya Kang Agus. Apa kabar Kang Agus? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih. Ini mungkin memang beliau ini mampir tidak secara terencana, katanya rencananya mau ngambil unit di mana Pak tadi? Di daerah Harmoni ya. Daerah Harmoni. Daerah Harmoni Jakarta Pusat. Namun berhubung belum bisa, ternyata unitnya belum bisa diambil dan akhirnya kontak saya lalu mampir untuk silaturahim dan sekalian aja nih kita podcasting. Jarang-jarang Pak Agus kan pertama kali mungkin mampir di Gubuk Obed ini ya. Betul ya, pertama kali Om. Pertama kali. Saya ketemu Om Agus ini udah sering, tentunya di acara-acara organisasi dan terakhir di Bali ya, Di Bali. di acara Semerda, dan kemarin pas lagi saya keundangan ke Bandung. Oh iya, makan malam bareng Iya, ya di pinggir makan. jalan ya. Makan malam juga di pinggir jalan di kota Bandung. Daerah mana tuh Pak? Itu daerah Sunia Raja ya. Sunia. Sunia Raja ya. Iya, tentunya enak sekali teman-teman ketika kita menjalin silaturahim dengan wadah organisasi, kita menjadi banyak pertemanan di berbagai daerah. Tentunya kita tidak gelap lagi ya akan satu daerah tersebut. Ya sekarang Ada yang ngejamu, ada yang bawa, ada jadi ini lah. Mau ambil unit ternyata kan belum bisa. Ini kalau nggak ada nggak ada teman, pikirannya pengen balik lagi aja. pikirannya udah pulang aja lagi ke Bandung. Ya sekalian aja saya sambangin aja kalau mau gitu. Sama kita, iya. Oke. Oke teman-teman, Kang Agus ini salah satu figur yang memang aktif di dalam keorganisasian. Kita memang organisasi sejenis, yaitu di kendaraan ya, rental mobil. Kang Agus ada di komunitas rental mobil Indonesia, ada di asosiasi atau organisasi pengusaha rental mobil Indonesia juga. Alhamdulillah kita dipertemukan, ya kita pernah menjalin cross selling juga ya, hubungan bisnis. Tentunya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih ini lagi ya Pak, mantap lagi kalau ada proyek-proyek permintaan di Jakarta. Jangan lupa Pak ke Obed Pak. Insya Allah. Mungkin Obed ketika melihat ada permintaan tamu-tamunya ke luar daerah bisa kontak Om Agus. Siap. Dikondisikan Om. Oke, teman-teman, Om Agus ini mungkin kita koreks aja bagaimana sih perjalanan atau kisah inspirasi dalam kehidupannya sehingga beliau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang katanya dulunya itu beliau dari sejak SMP udah mulai dipecut ya karena keadaan, sehingga mengharuskan beliau harus bagaimana caranya beliau bisa membantu orang tuanya untuk bisa mendapatkan uang jajan. Intinya mungkin Om Agus ini lahir dari keluarga yang memang keterbatasan juga secara finansial ya Pak, ekonomi. Namun beliau luar biasa, dari sejak SMP sudah belajar bagaimana berpikir uang datang tanpa harus meminta orang tua terus. Ini buat teman-teman khususnya kaula muda, apalagi di era sekarang ini banyak miliarder yang tidak kenal usia ya Pak. Dan kita ketika lahir mungkin dalam keadaan yang kurang beruntung, bukan berarti nasib sudah di situ aja dan menjadi turunan miskin aja terus. Tidak seperti itu ya Pak. Sukses mungkin hak kita yang tentunya berusaha mengupayakan, memberdayakan ya Pak. Di salah satunya Om Agus sekarang mobilnya udah banyak nih, ada Alfa, Hiace, ada Avanza, ada Innova ya. Nah, dulunya mungkin ya nggak kepikiran katanya bakal punya ban serepnya juga. Jadi tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam,
jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya dapat membantu teman-teman untuk memproduksi video-video yang bermanfaat khususnya. Dan itulah salah satu bukti teman-teman ikut serta, ikut andil untuk mendukung channel Obed Syam Muda Berkarya. Oke, Om Agus, mungkin bisa diceritakan Om bagaimana kisah perjalanan di masa kecil Om Agus nih. Kata Om Agus, kilas dulu pernah gimana berpikir uang datang ke Om Agus bukan hanya meminta orang tua, karena Om Agus mungkin mulai udah berpikir ternyata orang tua saya nyari uangnya seperti ini ya, susahnya seperti ini ya gitu, sehingga mengharuskan Om Agus untuk selesai belajar ikut serta mencari penghasilan, cari uang nih, baik buat uang tambahan Om Agus mungkin maupun bisa bantu-bantu orang tua ya. Mungkin sekilas saja ya. Ya. Sebetulnya sih saya ini dari SD juga saya udah udah berjibaku ya. Berjibaku bagaimana menghasilkan uang yang uang ya. Mungkin tidak terpikir lah semasa SD dulu, karena memang faktor lingkungan juga ya. Mencari tambahan untuk jajan mungkin ya, mencari tambahan jajan, dan kebetulan ya maaf almarhum orang tua saya pegawai negeri yang memang penghasilannya pas-pasan ya. Sampai saya buat es lilin. Kalau dulu ada es lilin tuh, betul ya. Dulu saya ambil ke orang jualan es, saya jajakan di terminal. Sempet jualan es terminal mana? Sempet saya kelas di terminal apa Pak? Terminal Bon Kelapa. Dulu kan terminal Bon Kelapa kan besar. Bandung Jakarta itu kan dulu di terminal Bon Kelapa sebelumnya terlalu panjang. Jualan es pagi-paginya sekolah, siang saya ambil barang, ambil es lilinnya itu saya jajakan di terminal. Ya sehari bisa dapat 500. Ini kisahnya kayak kisah Ustadz Yusuf Mansur juga. Di Jakarta Barat di Grogol jualan es montong juga. Terus Om. Dari uang hasil 500 itu besoknya saya bisa pakai buat sekolah, buat jajan. Terus gitu deh. Terus berlanjut sampai akhirnya saya pindah rumah, orang tua pindah rumah. Berjauhan dengan lokasi tempat saya berjualan. Situ gitu mulai vakum sampai kelas 6 SD lah ya. Kelas 6 SD. Kebetulan begitu menginjak ke SMP, biaya pendidikan kan mungkin cukup tinggi meskipun dulu murah ya. Pendidikan ya tetap masih agak berat mungkin buat almarhum saya. Ya, saya berpikir bagaimana caranya saya biar bisa meringankan beban orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk part-time ya. Part-time. Jadi nyari kerjaan setelah jadi belajar ya. Siang sekolah, pagi-paginya saya jadi office boy. Wah, jadi office boy. Itu kelas berapa Pak jadi office boy? Itu saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP saya jadi office boy. Itu boleh Pak? Karena memang kebijakan dari pihak manajemen memperbolehkan saya untuk bekerja. Mungkin dari pihak manajemen atau dari pihak direkturnya membantu saya juga ya, membantu biar karena saya memohon untuk pergi bekerja karena dengan alasan saya biaya pendidikan. Jadi ya mungkin secara ini terenyuh juga mungkin hatinya ya. Ya alhamdulillah masih ada orang yang berbaik hati kepada saya ya. Jadi kebutuhan, jadi saya tidak digaji tapi menyesuaikan kebutuhan saya. Menyesuaikan kebutuhan saya untuk biaya SPP, untuk kebutuhan buku tulis apa segala macam. Itu sampai kelas 3 SMP. Sampai kelas 3 SMP di situ terus sampai 3 tahun saya alhamdulillah dapat peringatan beberapa uang mulai dari SPP-nya, uang bangunan, kalau uang jajan mungkin adalah dari orang-orang kantor ya.
Jadi keseharian saya itu pagi-pagi jam 5 saya harus Jam 5 sudah bangun. jam 5 saya sudah siap-siap ngepel lantai, ngelap-ngelap kaca, menyiapkan air minum juga. Nah, terus menjelang ke SMA saya mulai cari tempat lain. Akhirnya saya jadi tukang cuci dulu Tukang cuci apa ini? cuci mobil. Oh, tukang cuci mobil. Ternyata bukan saya aja nih yang pernah Jadi jadi tukang tukang cuci cuci mobil mobil. saya waktu STM ya. Kebetulan Oh, saya ambil STM. STM saya ambil jurusan otomotif. Di situ ada bengkel, ya seperti di tempat outlet lah. Iya. Ada cuciannya, ada bengkelnya gitu kan. Jadi pulang sekolah pagi-pagi, siang saya cuci mobil. Kalau cucian lagi sepi saya bantu-bantu juga. Dan kebetulan kemarin temp dulu saya ambil jurusan otomotif dulu. Otomotif. Wah. Jadi begitu saya ambil magang, saya udah nggak kaget lagi karena udah udah terbiasa. Udah terbiasa bongkar-bongkar mobil. Nah, setelah lulus nganggur nih, nggak ada kerjaan. Akhirnya saya ngelamar ke rental mobil. Itu lulus SMK. Dulu saya sempat di Jakarta saya 6 bulan. Jakarta jadi apa, Pak? Saya supir pribadi di Jakarta. Selama Tapi 6 bulan. itu belajar nyupir kapan? Karena kan waktu saya di bengkel, kan saya sering nganter-nganter mobil. Oh, Jadi diajarin sama udah diajar. sama mekanik, diajarin bawa mobil gitu kan. Itu part-part yang tadi Bapak bilang magang itu ya. Betul ya. Ini Pak, tentunya buat menginspirasi Sebenarnya anak-anak saya muda juga nih Pak. Mungkin saya dengar dari Bapak berani untuk menawarkan diri untuk bekerja tanpa tahu atau diberitahu terlebih dahulu berapa gajinya. Tapi Bapak saat itu mau, dan Bapak di fase masuk STM pun Bapak cari tempat magang yang tentunya mungkin secara pengetahuan Bapak bertambah, skill akan hal teknis juga bertambah nih. Apa sih Pak, ini sangat-sangat menginspirasi sekali kalau menurut saya, karena untuk di anak muda sekarang ini mereka pasti untuk keinginan atau mereka lihat di awal-awal itu yaitu gaji Pak. Mereka merasa punya ijazah walaupun secara pengetahuan terbatas, secara skill apalagi. Jadi seolah-olah mindset yang mereka bangun, mereka bentuk dengan punya selembar ijazah, mereka layak digaji Pak. Ibaratnya nggak ada nilai tukarnya. Padahal secara realita di dunia kehidupan itu yang real, tentunya yang ditanya itu bukan ijazah, apa kemampuan dan pengalaman ya. Itu nih mungkin coba teman-teman yang saat ini mungkin lagi ibaratnya obsesi pertamanya atau mindsetnya ke gaji dulu, ibaratnya UMR dulu, tapi cobalah merubah mindset pola pikir kita akan kapasitas apa yang bisa menjadi nilai tukar untuk bisa dijadikan uang itu. Karena hidup ini tak ubahnya menjadi nilai tukar ya Pak. Menukarkan waktu kita, menukarkan keterampilan kita, expert kita, ya kemampuan-kemampuan itulah yang bisa menghasilkan pendapatan mungkin ya. Mungkin ada orang bijak katanya kehidupan kita ingin seperti apa itu berbanding lurus dengan pengetahuan dan skill yang kita miliki katanya Pak. Benar ya Pak? Ini luar biasa nih yang Om Agus saya dengarkan itu. Om Agus dari kecil udah memiliki mindset seperti itu. Obsesi Om Agus walaupun dalam keadaan terhimpit, sebenarnya kan kita butuh uang ya, tapi kita nggak melihat nilai itu uang. Berapapun kebijakan dari orang mungkin ya Om Agus mungkin pada saat itu berpikir yang penting gue bisa mengurangi beban hidup itu mindset yang luar biasa. Terus dari kecil udah dibentuk seperti itu pola pikirnya. Apalagi misalkan teman-teman yang memang
kisah atau perjalanan hidupnya atau kondisi hidupnya yang saat ini mungkin hampir sama dengan Om Agus, secara finansial mengalami kesusahan, pakailah, jadikanlah inspirasi apa yang disampaikan oleh Om Agus ini. Oke Om Agus, dilanjut Om. Ya, sebetulnya saya kemarin dari bisa nyopir dari mana nih? Iya. Pertama ya memang bisa kerja di bengkel, terus bisa dikasih luang waktu lah. Iya. Coba Biasanya kan belajar, mungkin Bapak ketemu dengan bos yang memang memberdayakan diri kita untuk supaya keterampilan kita itu bertambah ya. betul. Nah di Luar situ biasa. sebenarnya dari kelas 3 STM itu saya udah nyopir. Kelas 3 STM udah mulai. Jadi saya dulu Itu supir apa Pak? saya supir jemputan sekolah. Wish. Jemputan sekolah. Anak sekolah Anak jemput sekolah. anak sekolah lagi ya? Ya, anak sekolah jemput anak sekolah. Cuman jemputannya saya TK. Oh, anak TK ya. TK. Jadi Gimana masih tetap di atas ya? Pak? betul. Jadi pagi Pak kalau kelas 3 itu saya kebetulan saya sekolahnya pagi. Sekolahnya pagi, Jadi yang saya jemputkan anak itu yang jam 2 siang. jam 2 siang. Jam 2 siang yang masuk jam 3. Terus tahun kan yang mungkin karena saya berpikirnya mungkin ini ada kelemahan juga ya Wabit ya. Iya. Ada kelemahan mungkin karena mindsetnya udah saya udah mampu menghasilkan uang. Udah mampu menghasilkan uang, akhirnya sekolah pun terbuka. Mulai dari kelas Itu mulai ini dari ibaratnya kelas kan kesadaran Om Agus dalam menjalankan kehidupan, teringatnya apa, menjadi pembelajarannya saat ini ya. Ternyata ketika kita merasa udah berpenghasilan atau misalkan udah punya uang, ternyata akan mempengaruhi habit kita ya Pak. Betul. Berarti. Betul. Seperti itu. akan mempengaruhi kebiasaan kita ya. kebiasaan kita. Jadi mungkin karena dulu memang saya udah anaknya ya. Ah, Artinya banget ya. Jadi karena memang saya udah stylenya beda, karena udah merasa gitu kan, udah merasa menghasilkan uang selama sekolah. Akhirnya saya tuh sekolah tuh rokok tuh saya selalu bawa rokok ke sekolah. Bungkusan sampai bungkusan saya dulu rokoknya sama Marlboro. Akhirnya begitu. Tapi hal ini harus skip ya Pak. Ya, betul karena memang ini mungkin flashback lah. Flashback ya. Memang mungkin hal ini jangan untuk ada ini plus ya. ada nilai minusnya juga ya. Karena memang mendapatkan penghasilan yang udah lebih dari yang biasanya ya. Akhirnya ya sekolah saya terbengkalai. Tapi tetap sekolah terbengkalai, terus nilai kelulusan juga pas-pasan lah karena memang dari di kelas 3 nya ini saya agak banyak kemunduran nih. Seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi ketika teman-teman yang saat ini sama perjalanan hidup atau kisah hidupnya seperti Kang Agus. Mungkin ketika kita tahu uang, Betul. kita harus bijak. Jadi jangan mentang-mentang kita udah bisa menghasilkan uang, lalu psikologi kita nggak terkontrol ya. Karena memang mungkin dulu masih muda. Soalnya kan di umur 20-an ya, itu 19 ke 20 itu ya memang ajang-ajangnya kita nyari jati diri juga. Betul. Banyak ibaratnya ketidakstabilan, baik emosional maupun ya mungkin karena pengaruh hormon yang ada dalam diri kita juga ya Pak. Ya gitulah ibaratnya seperti ada istilah OKB, orang kaya baru gitu. Kalau kita udah dewasa kan ibaratnya ada OKB. OKB itu ibaratnya ketika mereka diberikan kesempatan kaya, ternyata mereka semena-mena gitu. Seperti itu. Jadi hal inilah yang membuat kita harus bijaksana tuh ya. Terkadang kehidupan itu mungkin berputar ya. Berputar, ada di atas, ada di bawah. Hal-hal itu ibaratnya misteri.
masa lalu yang kita lalui tentunya akan menjadi pembelajaran berharga yang harus dievaluasi, perbaiki. Jika teman-teman ingin lebih expert, lebih mulus jalannya, ya tentunya hal-hal seperti merokok bisa dihindari karena itu menjadi kebiasaan buruk ya Pak. Kalau misalkan apalagi di masa sekolah, walaupun kita udah bisa nyari penghasilan sendiri. Terus seperti kata Om Agus tadi, ketika kita udah punya uang sendiri ini, gimana sih cara gunain ini uang? Jadi kita harus belajar juga tentang ilmu keuangan kali ya, finansial ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan uang itu ibaratkan pisau katanya Pak. Kalau misalkan pisau ini bisa bermanfaat dipakai yang peruntukannya, tapi ketika pisau ini, uang ini kita tidak bisa atau tidak tahu cara menggunakannya, ya seperti itu. Seperti yang tadi Bapak bilang, hambur-hambur, merasa gue punya uang, nggak ditabungin gitu kan? Banyak poya-poyanya. Poya-poyanya, oke. Itu ya luar biasa tuh Pak. Ibaratnya di usia yang masih cukup sangat-sangat muda ya. Itu waktu SMK, SMP Bapak udah bisa penghasilan sendiri. Saya juga udah yang menurut saya udah lebih dari itu. Lanjut Pak, Ya. menjadi seorang supir kata Bapak. Jadi seorang supir. Jadi setelah lulus ini akhirnya saya berada di Jakarta. Cuma di Jakarta saya tidak bertahan lama, hanya 6 bulan saja. Hanya 6 bulan. Nah mungkin tadi ya masih labil, masih labil pemikirannya, emosionalnya masih kurang baik. Akhirnya saya balik dari Bandung. Di Bandung saya mencoba untuk mencari peruntungan ya. Iya. Mencari peruntungan, akhirnya ngelamar jadi sopir lagi, yaitu di rental mobil. Oh jadi driver di rental mobil. Iya. Pada saat di Jakarta sebagai pribadi. Tahun 2001 saya pulang ke Bandung, lamar di rental mobil. Alhamdulillah bertahan sampai 2005. Itu berarti Bapak mengenal dunia rental dari tahun 2001. Dari 2001. Mulai Ya, dari 2001 sampai 2005 saya kerja sebagai sopir ya. Soviet. Ya, 2005 saya nikah, 2006 saya punya anak. Jadi nggak sampai kosong saya punya. Jadi 2005 nikah, 2006 saya punya anak. Langsung dititipin amanah ya. Langsung dititipin amanah. Mungkin ini rezeki mungkin ya. Ya. Rezeki dan saya 2006 alhamdulillah saya ada di kepercayaan. Itu dikasih kesempatan. Kesempatan oleh seseorang dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih berhubungan dengan sampai saat ini masih berhubungan diberi kepercayaan, berikan ini 10 sampai 5 unit. 5 unit soalnya. Kalau dulu kan zamannya Pak Suci, Iya. nggak ada pelayanan. Ada sih yang pakai buat pelayanan. Banyak ya sebetulnya 50-50 lah pelayanan dengan Suci ya. Persentase ya. Cuma memang di rental ini apa namanya resikonya dari dulu sampai ke sekarang itu turun temurun. Kalau nggak nabrak ditabrak. Ini resiko dalam dunia usaha rental mobil antara ibaratnya laka ya, kecelakaan jalan, lalu mobil dibawa lari ya, digadai, lalu yang ketiga gagal bayar. Nah, itu gagal bayar dulu ada 3 poin ini sih hal-hal yang ibaratnya ya. soalnya kita susah pun kayak orang banyak uang ya. Karena banyak uang yang nyangkut sana kemari. Nah, dari 2006 ini alhamdulillah sampai 2013 saya punya ya kan sekarang namanya investor ya. Investor kebetulan di 2013 ini investor ada kebutuhan
kebutuhan kebutuhan dana, akhirnya ambil semua secara satu-satunya nih disuruh bimbing sama saya, disuruh bimbing sama saya, nanti sekarang saya ambil dari jalan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya terbentuk lah. Itu makanya sekarang ini punya brand sendiri. Namanya apa Pak? Sekarang CV Anissa Mitra Rahayu. CV Anissa Mitra Rahayu. Ya. Wah, ini Rahayu ada Jawanya nih. Betul. Jadi gini, Anissa ini karena saya buat kenapa dibuatnya nama Anissa. Anak saya yang pertama namanya Anissa. Disitulah setelah saya diberi amanah anak yang pertama, disitulah mulai pemanggilan saya. Itu mulai pemanggilan saya, terus mitranya saya buat. Kenapa ada mitranya? Ada mitra Rahayunya. Siapa yang bisa mitra dengan saya? Insya Allah Rahayu. Rahayu apa? Rahayu itu apa ya? Langgeng. Langgeng. Rahayu. Ya, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi sebetulnya nggak tidak sempat terpikir ya. Tidak sempat terpikir saya akan memiliki sebuah brand utama yang Barat punya perusahaan sendiri lah ya. Punya perusahaan, punya nama brand sendiri, perusahaan sendiri, dikelola sendiri, sampai punya karyawan, gitu kan. Tidak terpikirkan oleh saya. Terpikir. Kalau dulu kan berpikirnya saya kerja dapat uang bawa pulang ke rumah. Habis besoknya saya cari lagi dapat pulang ke rumah. Dari lubang itu pulang. Saya sekarang belajar untuk berpikir untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Apa sih ya orang pengusaha itu mindset itu seperti apa ya? Tentunya kan ada perbedaan dalam mindset kita sebagai pekerja dengan mindset seorang pengusaha. Kalau misalkan pada saat kita menjadi pekerja, ya kita digaji. Ketika kita ibarat menjadi seorang pengusaha, kita harus menggaji. Jangan mikirin gaji dulu, Pak. Ngegaji dulu. Gaji dulu betul ya. Nah tentunya mungkin kan kalau kita jadi pengusaha ini ya awal mulanya ya kita berpikir ketika jadi karyawan kita nggak mau tahu. Pokoknya ya gaji gue ada. Beres kerja ya dibayar. Kalau sekarang berpikir baru saya kerja beres kerja saya harus dibayar. Nggak mau tahu. Sekarang berbalik. Mengerjakan orang, gimana caranya saya harus membayar orang? Seperti itu. Ya tuh. Tapi yang luar biasa lah Pak. Mungkin dengan ibaratnya Bapak masuk ke pencapaian demi pencapaian dalam kehidupan Bapak sampai di kondisi saat ini, tentunya menurut pandangan saya tak luput dari dedikasi Bapak dalam bekerja, dalam menanamkan integritas sehingga Bapak memberikan kepercayaan atau amanah untuk mengelola. Jika Bapaknya di situ mungkin tumbuh keilmuan yang setiap harinya karena rutinitas ya Pak. Walaupun mungkin kita secara langsung dibekali, nih tanggung jawab kamu, kita kaget juga Pak. Oke, benar gak Pak? Tapi dipupuk dari situ kan Bapak dari tahun berapa tuh? 2006 ya? 2006 sampai 2013 itu kan bukan waktu yang sebentar Pak. Ya, dari 2006 sampai 2013 itulah ibaratnya pembekalan yang menurut saya sendiri pandangannya itu kalau kita yang bermodal sendiri mungkin kita akan membayar biaya trial error dan butuh uang juga tentunya, tapi dengan kita diberikan kesempatan untuk mengelola lalu kita bisa berhasil karena tindakan, sikap maupun strategi-strategi yang kita bangun pada saat itu mungkin masih tim ya, ada masukan dari orang, kita belajar berusaha dan akhirnya dengan pembekalan itu dari 2006 ke 2013 berarti berapa tahun?
di Tujuh apa delapan Pak? 2006, 7, 8, 9, 10 7 tahun ya. 7 tahun. Iya kurang lebih 7 tahunan. Ya bukan waktu yang sedikit Iya. tentunya. Baru Ya mudah-mudahan mungkin dengan sekarang memiliki brand Anisha Mitra Rahayu ini tentunya, dan Bapak pun sudah memiliki bekal dari pengalaman demi pengalaman yang menjadi tambahan jam terbang Bapak dalam mengelola bisnis rental mobil ini. Mudah bisa lebih trust maupun branding merek nama usaha Bapak ini harum di masyarakat yang luar. Amin. Dan tentunya mungkin bisa diinfokan juga apabila yang sedang nonton ini di channel Obed Syah Muda Berkarya ini mau jalan-jalan ke kota Bandung, khususnya daerah mana Pak rentalnya? Saya sekarang beralamat di Jalan Citra nomor 20. 205. Jadi jangan lupa untuk rental mobil, ingat Anisha Mitra Rahayu yang beralamat yang tadi disebutkan oleh Kang Agus. Bisa juga mungkin kontak nomor Kang Agus atau nomor kantornya di nomor berapa Kang Agus? Nomor kantor saya di 0813 221 48852. Pelayanannya apa aja Kang? Pelayanannya saya tujuan saat ini saya masih melakukan sistem pelayanan dan Pelayanan. Jadi untuk saat ini kita masih belum bisa konsumsi karena sebetulnya memang udah berjalan lama ya, tingkat SDM untuk memasuki saya masih belum siap. Sehingga katanya kalau misalkan ini sewa lepas kunci ini kan resiko terbesar ya, terberat juga. Jika kita ibaratnya satu unit bermasalah mempengaruhi unit yang lainnya, itu benar ya Pak? Betul ya. Karena memang mungkin kita menjadi seorang entrepreneur di bidang rental ini lagi nyaman, kita harus benar-benar kita nikmati dari makan. Bisa aja ibaratnya berita buruk atau informasi buruk pada saat kita makan enak-enak, kita harus dapat kabar begini begitu, mau gak mau tetap kita harus terjun lapangan. Apalagi mungkin level pengusaha itu enggak semuanya sama rata, ada yang levelnya masih skala operator, ada yang memang sudah mampu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaannya ke timnya, ada yang mungkin sudah menjadi kelas owner. Dan disitulah yang harus kita pahami, ya benar apa yang kata Kang Agus bilang, ketika kita misalkan SDM masih terbatas, kita belum bisa mendelegasikan ke banyak orang, ya tentunya ya kita nyari yang aman, nyaman, tidur pun nyenyak gitu Pak, bener gak? Sehingga itulah dari bagian manajemen resiko. Karena kan dua opsi ya, kita ibaratnya hidup ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Kita mau pilih yang mana? Mau yang beresiko tinggi, memang hasilnya mungkin bisa aja tinggi sesuai dengan ibaratnya umpan yang kita lempar. Jika kita ibaratnya mau yang nyaman, aman, tetap berpenghasilan, cuman profitable-nya nggak terlalu profitable gitu. Ya memang kita membahas masalah yang berbeda. Saya asumsikan dengan pelayanan sebagai driver atau dengan asuransi sebetulnya profit lebih besar. Sebetulnya profit lebih besar. Cuman ya itu sekali unit kita bermasalah habis. Kenapa? Sekali unit bermasalah, di situ harus ada keluar yang namanya BOP. Harus ada keluar yang namanya BOP, mulai dari operasional, mencari unit, menarik unit udah ada pun terlihat di BOP, tentu bisa ditarik. Harus ada lagi backup lain dari apa segala macam. Akhirnya ya saya dengan perhitungan saya
Dengan perhitungan saya mendapatkan profit pelayanan misalkan dapat 10, dengan lepas kunci saya bisa dapat 15. Tetap nanti hitung-hitungannya dari tetap sama. Tetap sama. Apalagi nanti pas kunci itu kan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mobil seperti apa, yang gores lah, apalah. Itu memang satu ya anggaran kita harus Google, kedua waktu juga sifat ya kebaikan apa segala macam. Seperti itu. Oke, tentunya setiap dari pilihan dalam kehidupan ini ada reward maupun punishment, ada resiko tentunya yang bakal kita ambil. Nah, sebelum kita bisa memutuskan untuk memilih, pikirkan matang-matang kesiapan mentalitas diri kita, kesiapan diri kita. Jangan sampai mental masih mental tempe, mental cemen, ambil resiko yang terlalu tinggi, terlalu berat, nanti dampaknya mungkin stres. Terutama sayang ketika kita tidak bisa mengelola stres. Kalau kita masih bisa mengelola stres masih mending. Ya, kembali lagi juga untuk yang baru mulai mungkin belajar tentang dunia usaha di bidang yang resikonya regress. Tentunya jangan hanya pandai menjual, lalu kita harus memperhitungkan resiko-resiko yang timbul, karena resiko-resiko yang timbul itu harus kita perhitungkan dengan sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkannya. Ya, ketika kita bermain di bidang kendaraan mobil, ada gak nilai materi kita yang sebanding? Jangan sampai kita gak punya mobil orang hilang, lalu kita nyicil mobil yang hilang gak ada bendanya. Tidak mampu dipaksa seperti itu. Memang karena kondisi perekonomian yang saat ini setelah terkena badai pandemi COVID-19 ini baru penyegaran kembali pada saat ekonomi terjun bebas. Banyak orang-orang yang nekat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ngambil jalan pintas. Tentunya banyak pengusaha-pengusaha rental mobil yang menjadi korban. Benar dong? Inilah Om Agus yang sudah mau mampir ke gubuk Kang Obet. Kita sama-sama orang Sunda, Pak. Saya Sundanya Sukabumi. Oh, dari Sukabumi ya? Kang Agus kan di Bandung. Ya, kalau Sukabumi ya tergantung lingkungan ya. Ada yang kasar-kasar, ada yang halus-halus gitu. Cuma memang saya jujur agak sedikit kaku untuk berbicara bahasa Sunda, apalagi yang halus-halus. Tapi aku gak nyangka ketika aku ketemu orang-orang baru, aku disangkanya sih orang Sumatera, Pak. Oh gitu ya? Nah, yang nyangka itu orang Sunda. Ya, kenapa? Padahal dari keturunan dari mata, tapi aku kan Sunda dulu ya. Orang tua, bapak maupun ibu ya dua-duanya adalah Sunda ya, Sukabumi ya. Sukabumi. Oke, itu perjalanan yang sungguh luar biasa. Sampai sekarang punya kendaraan sendiri, punya driver, bapak, itu pencapaian yang menurut saya sih ibaratnya hasil dari kerja keras bapak yang bisa sampai ke titik level saat ini. Mungkin tips sebelum kita tutup, khususnya untuk kaula muda, Pak. Muda berkarya itu saya kasih untuk memotivasi maupun inspirasi kalangan muda yang nasibnya mungkin hampir sama dengan kita, karena untuk kelas-kelas pembelajaran maupun seminar tentunya kita harus berinvestasi leher ke atas. Tapi ketika keuangan kita tidak cukup,
dengan menonton video-video menginspirasi maupun memotivasi seperti ini, saya rasa bisa kok mengubah mindset teman-teman, bisa kok merubah kehidupan teman-teman nantinya ketika hal-hal yang poin-poin yang mungkin positif dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Menurut saya pribadi, saya dulu banyak terinspirasi dari mendengarkan video-video seperti ini Pak, video motivasi, lalu saya membaca buku motivasi sehingga saya mampu mendobrak hal-hal yang menurut diri saya sendiri mustahil. Karena raksasa terbesar itu, musuh terbesar itu dalam kehidupan kita bukan orang lain ternyata diri kita sendiri, yaitu kemustahilan, kekerdilan dari pikiran kita Pak. Kita mimpi itu sebenarnya tidak bayar, bahkan mungkin boleh-boleh saja, bebas saja, tapi kita takut Pak, walaupun hal itu ibaratnya tidak berbayar, tidak masalah. Oke, mungkin silakan Om Agus kasih tips buat kaula muda supaya terus berkarya, terus memberdayakan apapun keadaan adik-adik, mungkin teman-teman yang lagi nonton saat ini kondisinya. Kalau dari saya sih satu, buat trust kepercayaan orang yang lebih baik. Buat trust untuk dapat dipercaya orang lain supaya kita dinilai lebih baik ya. Terus kalau memang sudah dipercaya, jaga dengan baik. Jaga dengan baik kepercayaan. Oke, mungkin itulah tips dari Kang Agus yang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta dan mampir di gubuknya Kang Obed Muda Berkarya. Tips dari Kang Agus adalah jaga integritas diri kita, adil, benar, jujur. Karena beliau meyakini beliau bisa meng-create atau membuat sebuah keberuntungan dalam merubah nasib hidupnya, sehingga beliau dapat dipercaya untuk mengelola usaha rental mobil, dan akhirnya dia sekarang memiliki brand sendiri tanpa harus merusak kepercayaan maupun integritasnya. Beliau dari dulu sampai sekarang terus menjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Beliau bersikap positif tentunya, dan itulah yang menjadikan beliau berada di level kehidupan saat ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih Bang Agus. Jangan ini kapok untuk mampir lagi. Nanti kalau saya tidak datang sih mampir ini. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.